Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan doa semoga apa yang menjadi aktivitas kita hari ini bernilai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentunya di kesempatan hari ini saya pertama-tama mengucapkan yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah retorika di program studi pendidikan bahasa Indonesia yang telah diampu oleh mahasiswa semester 7 atau sering kita label sebagai mahasiswa angkatan 2022. Maka saya minta izin untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Jayadi Adro, mahasiswa program studi pendidikan bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Bulukumba. Di kesempatan hari ini tak semata-mata bahwa kita ingin bernarasi dan memperkenalkan diri saja. Di momentum hari ini menjadi momentum penanda bahwa semester 7 telah mencapai titik tengah pertarungan teman-teman di mahasiswa semester 7 program studi pendidikan bahasa Indonesia. Karena ini merupakan bentuk penyelesaian middle test di pertengahan semester pada mata kuliah retorika. Tentunya tanpa berlama-lama lagi, di kesempatan hari ini saya ingin memberikan beberapa narasi-narasi pengantar persoalan konspirasi banjir besar yang terjadi di Pulau Sumatera. Dan secara informasi terkini, banjir besar di Pulau Sumatera itu masih tahap evakuasi yang sekarang telah memakan 404 korban, 644 orang dinyatakan menghilang, dan 3.000 lebih masyarakat yang luka-luka akibat mengevakuasi dirinya dari banjir besar. Kemudian selain manusia, ada banyak sekali makhluk-makhluk yang dilindungi. Salah satunya adalah hewan simbolis yang berada di Pulau Sumatera seperti harimau Sumatera dan gajah yang dilindungi di sana itu habis terkena banjir, teman-teman. Kemudian apa sih yang menjadi pertanyaan dari banjir besar ini? Apakah ini merupakan bentuk takdir yang telah dicatat oleh Tuhan yang secara alamiah, atau ini merupakan bentuk keteledoran pemerintah dalam menelaah dan mengawasi bagaimana kebijakan pengawasan hutan di Pulau Sumatera? Tentunya ini yang akan menjadi tema yang akan kita bahas. Secara fakta, Pulau Sumatera menjadi salah satu hutan tropis terkaya di dunia, dan itu salah satu pulau di Indonesia. Namun Pulau Sumatera yang kian dianut sebagai hutan tropis terkaya itu sedikit demi sedikit dipapas dan dibabat habis hutannya demi investasi atau investor pemerintah Sumatera. Salah satu buktinya adalah pembabatan hutan skala besar yang diperlihatkan oleh alam dengan gelondongan kayu yang ikut hanyut oleh airnya, dan itu menjadi fakta terbesar atau bukti terbesar bahwa perusakan alam di Pulau Sumatera itu sudah besar. Kemudian ada beberapa berita baru terkait pembabatan hutan mangrove sebesar 40 hektar demi kepentingan Gubernur Pulau Sumatera. Ya, itu yang sempat saya baca di artikelnya. Bukan untuk kepentingan masyarakat, dan ini pure untuk kepentingan personal dari beberapa oknum di kepemerintahan. Ini menjadi bukti bahwa kecacatan kepemerintahan di Pulau Sumatera menjadi tamparan besar bagi masyarakatnya, yang dimana pemerintah di sana yang melakukan hal-hal di luar kaidah keislaman, bahkan kaidah sosial, namun yang mendapatkan dampak adalah masyarakat yang
sama sekali tidak pernah berpikir untuk melakukan hal tersebut. Ini adalah bentuk kebangisan kepemerintahan karena pemikiran pragmatis mereka dan kapitalis mereka yang sangat merugikan. Kemudian kita tidak terlalu jauh membahas mengenai apa keburukan-keburukan yang melainkan apa sih antitesis dari hal tersebut. Kita bisa menelaah di sini bahwa antitesis dari kejadian-kejadian ini adalah pemerintah berusaha untuk mengalihkan opini atau mengalihkan fakta gelondongan kayu yang dibawa hanyut oleh arus sungai. Itu adalah gelondongan kayu yang roboh akibat tanah longsor. Itu tidak masuk logis teman-teman, karena kita bisa sama-sama melihat bahwa gelondongan kayu yang dibawa hanyut itu sudah jelas-jelas merupakan gelondongan kayu yang selesai dipapat, bersih cara pemotongannya. Itu adalah bukti bahwa ini adalah limbah dari pembakaran hutan skala besar. Kemudian kita melihat juga dari beberapa artikel yang telah terbit atau dipaksa terbit karena keresahan masyarakat Sumatera melihat bagaimana kondisi lingkungan mereka. Ada lebih dari 100 hektar tanah di Pulau Sumatera dibabat habis. Hutan di Pulau Sumatera dibabat habis akibat investasi kepemerintahan di Pulau Sumatera untuk mendapatkan keuntungan lebih yang katanya untuk mensejahterakan rakyat, namun secara fundamentalnya itu hanya dijadikan sebagai pendapatan personal atau sebagai ajang isi kantong atau ajang tebal-tebalan kantong di garis kepemerintahan. Kemudian meninggalkan bagaimana dampak yang dirasakan oleh masyarakat lokal di sana yang secara fundamental mereka juga tidak tahu menahu bahwa apa yang terjadi dan apa yang dilakukan pemerintahannya. Mereka hanya dibungkam, bahkan ada 2 aktivis lingkungan yang dipenjarakan karena menyuarakan kebenaran yang tentunya pro terhadap masyarakat yang terkena dampak. Ini bukti bahwa kebengisan kepemerintahan di Pulau Sumatera itu tidak bisa lagi ditolerir. Kepemerintahan di Pulau Sumatera itu patut kita penggal kepalanya dan tentunya kita cacatkan bagaimana masa depannya. Karena mereka tidak pernah berpikir bahwa segala kebijakan-kebijakan yang mereka keluarkan di Pulau Sumatera itu akan berdampak besar kepada masyarakat kecil yang tidak tahu menahu bagaimana dan apa yang telah disepakati oleh kepemerintahannya. Kemudian kita lansir juga pemanasan global yang secara globalisasi itu diakibatkan oleh penebangan hutan secara massal, dan faktanya Indonesia memasuki 10 besar kerusakan hutan tropis dari tahun 2020 hingga tahun 2025. Ini menjadi pertanyaan besar bahwa apa yang menjadi progresnya kepemerintahan Indonesia. Apakah dengan pengobatan hutan pendapatan lokal Indonesia itu akan berkembang? Itu tidak, teman-teman. Pendapatan dari sumber daya alam di Indonesia itu tidak ada lagi dari tahun 1945 penjajahan baru dimulai, yang katanya di sana adalah kemerdekaan. Tentunya itu merupakan penjajahan baru. Penjajahan barunya mulai dari segi politik, ekonomi, dan kekayaan alam, teman-teman. Kemudian kita lansir juga bagaimana kondisinya sekarang. Semua elemen kemahasiswaan itu mendapatkan satu instruksi bahwa lakukan penggalangan dana untuk membantu masyarakat dan teman-teman mahasiswa di Pulau Sumatera. Namun saya memiliki spekulasi berbeda bahwa mereka tidak sepenuhnya membutuhkan yang namanya bantuan finansial. Mereka secara harfiah membutuhkan bantuan vokal, karena kita
sudah melihat bagaimana realitas yang terjadi di sana, bahwa banjir bandang yang terjadi di Pulau Sumatera itu pure karena keteledoran kepemerintahan. Maka kita harus bersama-sama menyuarakan dan menuntut penuh atas kerugian yang dilakukan oleh kepemerintahan karena telah teledor dalam menjalankan fungsi dan tupoksinya. Makanya di Bulukumba saya lebih menyarankan bahwasanya kita tidak usah melakukan penggalangan dana dan pembantuan finansial, tapi kita cukup membantu teman-teman, kawan-kawan kita di Sumatera dengan menyuarakan bahwa bukan dari Tuhan segala yang terjadi di Pulau Sumatera, melainkan itu adalah dampak dari tangan kotor yang berusaha menggerogoti tanah Sumatera. Teman-teman sekalian, mari kita bersama-sama tetap satu ikatan menyuarakan dan menghilangkan dan memenggal segala kepemerintahan yang bengis yang berwatak kapitalis, karena itu tidak boleh hadir dan lahir di tanah Indonesia, terkhususnya apalagi di tanah kelahiran kita. Demikian beberapa narasi-narasi yang saya kira ini tidak tersusun secara teks. Ini adalah narasi-narasi yang muncul akibat keresahan saya melihat saudara-saudara saya di Pulau Sumatera yang berada dalam keadaan tragis. Ya, tentunya semoga mereka juga mendapatkan bantuan yang elok dari kepemerintahan yang benar-benar pro terhadap rakyatnya. Tentunya mereka yang tidak pernah pro terhadap rakyatnya semoga mati di tempat teman-teman sekalian. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada narasi-narasi yang saya kira membual malam ini. Dan ucapan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pidato singkat yang sempat saya sampaikan sebagai salah satu persyaratan atau tugas middle test di pertengahan semester pada mata kuliah retorika di program studi pendidikan bahasa Indonesia. Saya Jayadi Adro, mahasiswa program studi pendidikan bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Bulukumba, pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Semoga teman-teman yang telah menonton video ini itu dapat mendapatkan sesuatu yang membutuhkan bagi teman-teman. Sekian.